모르겠어요 모두 보고 싶었어 이건 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Esti Alfiana dengan NIM 2301746. Aku merupakan salah satu mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video ini aku akan menanalisis unsur intrinsik dari sebuah karya sastra, yang mana karya sastranya yaitu novel partikel. Novel partikel ini merupakan salah satu karya dari Kak Dewi Lestari. Sebelum kita masuk kepada unsur intrinsiknya, kita bahas dulu sinopsis dari novel ini. Nah, novel ini bercerita tentang kisah petualangan seorang anak perempuan yang bernama Zarah. Zarah bersama keluarganya tinggal di sebuah desa yang bernama Batu Luhur, tepatnya di pinggiran kota Bogor. Zarah tinggal bersama dengan sang ayah yang bernama Firas, ibunya yang bernama Aisyah, serta seorang adik yang bernama Hara. Zarah dan Hara dibesarkan secara tidak konvensional oleh sang ayah. Apalagi sang ayah merupakan dosen sekaligus ahli mikologi fanatik di sebuah universitas terkenal. Nah, cara mendidik dan membesarkan anak ini cukup bertentangan di dalam keluarga dan di dalam masyarakat sekitar. Apalagi sang ayah, Firas, sedang mengunjungi suatu tempat angker di desa tersebut. Nah, tempat angker itu disebut dengan Bukit Jambul. Konon katanya di Bukit Jambul tersebut terdapat makhluk-makhluk aneh, makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang menghuni Bukit Jambul tersebut. Menurut masyarakat sekitar, siapapun yang masuk ke dalam Bukit Jambul tersebut tidak akan bisa keluar lagi. Namun, sang ayah, Firas, bisa dengan mudahnya keluar masuk Bukit Jambul tersebut. Hal ini membuat masyarakat berpikir, apakah Firas ini memiliki ilmu hitam atau memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di dalam Bukit Jambul tersebut. Nah, pada suatu hari, sang ayah Firas tiba-tiba saja menghilang. Menurut pendapat masyarakat, Firas ini diculik oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam Bukit Jambul tersebut. Hal itu membuat sang anak Zarah merasa tidak percaya. Apalagi dia sendiri sudah pernah masuk ke dalam Bukit Jambul tersebut bersama dengan sang ayah. Dia tidak menemukan hal aneh ataupun hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, hal ini membuat Zarah bertekad ingin mencari keberadaan sang ayah. Bahkan dia pergi ke Kalimantan, ke Bolivia, ke London. Ia menjadi ibu dari orang hutan, menjadi fotografer dari satwa liar, dan banyak pekerjaan lain. Sampai akhirnya dia menemukan titik temu tentang keberadaan sang ayah. Kalian penasaran? Baca novelnya ya guys. Nah, kita lanjut kepada unsur intrinsik dari novel ini. Nah, kita masuk kepada unsur intrinsik dari novel partikel ini. Unsur yang pertama yaitu tema. Novel partikel ini bertemakan tentang petualangan seorang anak perempuan yang bernama Zarah dalam mencari keberadaan sang ayah dengan cara mengelilingi dunia. Unsur yang kedua yaitu alur. Nah, alur yang dipakai dalam novel partikel ini yaitu alur campuran, yang mana pada awal cerita berkisah tentang Zarah yang berada di Bolivia, kemudian flashback kepada kehidupan masa kecil Zarah. Nah, kembali lagi kepada masa sekarang. Nah, alur yang dipakai dalam novel ini yaitu maju, mundur, dan maju. Nah, unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Nah, banyak sekali ditemukan tokoh dalam novel partikel ini. Yang pertama yaitu ada Zarah. Zarah digambarkan sebagai tokoh yang segala tahu tentang semua isi cerita dalam novel ini, yang memiliki sifat yang pemberani, cerdas, keras kepala, dan juga sangat nekat. Yang kedua yaitu Firas. Firas merupakan ayah dari Zarah. Firas digambarkan sebagai tokoh yang gagah, cerdas, egois, dan sangat fanatik terhadap Fungi yang menyebabkan ia menuhankan alam. Selanjutnya itu ada Aisyah. Aisyah merupakan ibu dari Zarah. Beliau digambarkan sebagai tokoh yang baik, penyayang, sabar, dan religius. Selanjutnya ada Hara, adiknya Zarah. Hara digambarkan sebagai tokoh yang baik, cerdas, dan juga penyayang. Selanjutnya ada Abah. Abah merupakan kakek dari Zarah. Beliau digambarkan sebagai tokoh yang karismatik, tegas, bijaksana, dan juga sangat disegani. Selanjutnya ada Umi. Umi merupakan istri dari Abah sekaligus nenek dari Zarah.
Beliau digambarkan sebagai tokoh yang penyayang, sabar, dan religius. Selanjutnya ada Koso. Koso merupakan sahabat dari Zara. Ia digambar sebagai tokoh yang atletik, kuat, namun ia berkhianat. Nah, selanjutnya itu ada Storm. Storm merupakan cinta pertama sekaligus pacar pertama dari Zara. Ia digambarkan sebagai tokoh yang baik, penyayang, romantis, namun ia berkhianat. Nah, Storm ini berkhianat setelah ketahuan selingkuh dengan sahabat Zara yaitu Koso. Selanjutnya ada Paul. Paul merupakan bos sekaligus teman kerja Zara ketika ia berada di London. Ia digambarkan sebagai tokoh yang baik, bijaksana, dan peduli terhadap Zara. Selanjutnya ada Pak Simon. Pak Simon merupakan sahabat dari ayah Zara yaitu Firas. Ia digambarkan sebagai tokoh yang bijaksana, baik, kaya, dan sangat peduli terhadap Zara. Nah, ada juga tokoh-tokoh tambahan seperti Zack, rekan kerjanya Zara, Ibu Inga yang membantu Zara dalam membesarkan anak hutan, mengasuhnya, dan ada juga Heukwe. Ia juga membantu Zahra dalam memasuki dimensi lain demi menemukan sang ayah. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik latar. Banyak sekali latar yang digunakan dalam novel ini. Yang pertama yaitu latar waktu. Latar waktu yang ada dalam novel ini yaitu seperti latar pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, itu dapat dibuktikan dalam kutipan seperti pagi-pagi buta aku pergi ke Batu Luhur. Nah, selanjutnya yaitu latar tempat. Ada 5 tempat utama yang menjadi latar dari novel ini. Yang pertama yaitu negara Indonesia, Kenya, Bolivia, Glastonbury, dan London. Nah, latar-latar yang dimaksud ini seperti Batu Luhur, restoran di Itali, apartemennya Koso, tempat kerja Zara, rumahnya Pak Simon, dan lainnya semacamnya. Selanjutnya latar suasana. Terdapat banyak latar suasana dalam novel ini. Yang pertama yaitu suasana menyenangkan. Nah, suasana menyenangkan ini terjadi ketika Zara menemukan sahabat yang bernama Koso. Nah, latar suasana selanjutnya yaitu suasana yang menegangkan. Ini terjadi ketika Zara diuji oleh sang ayah ketika berada di Bukit Jambul. Zara yang berusaha memotong singa liar, dan ketika Zara coba menghadapi sang abah ketika ditanya soal agama. Nah, suasana yang selanjutnya itu suasana menyedihkan. Nah, suasana menyedihkan ini terjadi ketika Zara tahu sang adik telah meninggal, Storm yang ketahuan selingkuh, dan ketika Zara yang berpisah dengan orang utan yang telah diasuhnya. Nah, unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang pertama. Penggunaan kata aku di setiap cerita menjadi suatu sudut pandang yang biasa disebut dengan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup sederhana namun berkelas, yang mana terdapat diselipkan kata-kata yang berbahasa asing dan berbahasa Latin yang sesuai dengan sains. Nah, penggunaan bahasa ini cukup dipahami oleh pembaca dan juga menambah ilmu tentang sains dan bahasa-bahasa asing yang terdapat dalam novel ini. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang saya temukan yaitu berjuanglah kamu demi sesuatu yang ingin diraih. Dengan modal kesungguhan, maka sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena itu berjuanglah kamu, meskipun itu melalui rintangan yang banyak, hambatan, maupun hal-hal yang menghalangimu dalam meraih sesuatu. Karena modal kesungguhan itu bisa membawa kamu kepada hasil yang maksimal. Nah, sekian pembahasan kita tentang unsur intrinsik dari novel partikel ini. Sekian dari aku, segala kesalahan aku minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.